Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang setia di jalannya hingga akhir zaman kelak. Oke teman-teman, seperti kita ketahui, dakwah telah mengalami berbagai macam perkembangan ya. Dan mungkin dari jam dahulu mungkin dakwah yang kita kenal itu hanya terbatas pada seperti forum-forum keagamaan seperti kajian ataupun di masjid-masjid dan lain sebagainya. Maka tema kita hari ini adalah yaitu dakwah milenial. Nah, teman-teman pernah nggak sih berpikir gimana cara dakwah di zaman sekarang agar bisa tetap relate sama kehidupan kita sekarang itu Gen Z atau Gen milenial ya. Nah, kita bakal bahas nih tentang tema dakwah milenial yang simple, kreatif, dan berfaedah. Apa sih dakwah itu? Jadi kalau dahulu dakwah itu identik sama dengan ceramah di masjid. Sekarang yang namanya dakwah itu bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Karena dengan berkembangnya berbagai macam teknologi digital ya, seperti platform-platform media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan sebagainya, itu semua bisa menjadi sarana kita untuk berdakwah dan menyebarkan nilai-nilai agama Islam. Kalau kita manfaatkan dengan baik, maka itu akan sangat berfaedah bagi kita semua. Dakwah itu gak harus formal, ya bisa dengan santai gitu, tetapi tetap menyampaikan nilai-nilai Islam yang membawa kebaikan. Misalnya kita bisa bikin reels yang singkat tentang pentingnya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin, atau cara menjaga kesehatan mental menurut Islam dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih dakwah itu harus relevan buat kita? Ya karena kita tahu ya, generasi kita itu lebih suka dengan hal-hal yang berbau visual, cepat, dan menyenangkan ya kan. Jadi dakwah juga harus kreatif, gak bikin orang tuh bosan menonton video kita atau dakwah kita dan sebagainya. Misalnya kita bahas isu yang lagi hype seperti self love, mencintai diri sendiri, tapi kita bisa mainkan self love ini dengan Islam. Seperti apa? Seperti konsep mencintai diri karena Allah Subhanahu wa taala, atau misalnya kita dilarang membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan lain sebagainya. Seperti ketahui, perkembangan teknologi ini membuat dampak positif bagi tentunya dakwah Islam ini ya. Selain penyebaran Islam yang mudah dilakukan, nilai-nilai Islam yang mudah disebarkan ke berbagai penjuru dunia dan sebagainya, namun di sisi lain ia juga membawa sisi negatif. Sisi negatif ini bisa kita sebut sebagai tantangan dakwah zaman now ya. Apa saja tantangan-tantangan dakwah pada zaman now ini ya, zaman sekarang? Yang pertama mungkin hoax agama. Ya, kita tahu kan banyak sekali informasi, dengan mudahnya informasi itu menyebar, maka begitu juga mudahnya informasi yang salah tentang agama. Banyak banget info agama yang salah beredar di media sosial. Maka kita harus berhati-hati dalam mengambil referensi atau mengambil ceramah dari orang-orang yang kita tonton di media sosial. Yang kedua adalah kompetensi kontennya. Kita tahu konten-konten di Instagram, TikTok, dan YouTube itu penuh dengan konten-konten hiburan tentunya. Dan juga nggak banyak juga yang berisi tentang konten-konten yang mungkin tidak mendidik ya, ataupun negatif bagi generasi muda kita. Maka dakwah juga harus bisa bersaing dengan konten-konten tersebut. Dakwah juga harus bersaing lebih menarik dari konten-konten tersebut. Yang ketiga adalah keistiqomahannya. Banyak dari konten-konten kreator yang misalnya dia awal-awal semangat berdakwah di platform media sosial, namun setelah sebulan, 2 bulan, dia pun merasa
sudah bosan ataupun berhenti mungkin karena apa yang nonton sedikit dan sebagainya, maka kita juga harus menjaga keistiqomahan kita dalam berdakwah di dalam platform media sosial. Maka solusinya apa? Nah, maka kita bisa membuat inovasi dakwah seperti kita berdakwah menggunakan storytelling. Kita bisa menceritakan kisah-kisah inspiratif para nabi seperti Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW, atau kita juga bisa menceritakan kisah kita, kisah hidup, pengalaman pribadi kita. Siapa tahu kita punya pengalaman hidup yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain, sehingga orang lain itu bisa mengambil hikmahnya dari kisah hidup kita. Kenapa? Karena orang-orang itu lebih suka dengan yang namanya cerita yang relatable dengan kehidupannya, ya bukan? Ya. Yang kedua, mungkin kita bisa menggunakan visual yang menarik seperti hanya animasi atau desain modern dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah engagement aktif, ya, kita bisa membuka tanya jawab atau live streaming diskusi santai di IG story misalnya dan lain sebagainya. Maka pesan saya ya teman-teman, jadi dakwah itu nggak harus jadi ustadz dulu. Kita semua bisa mulai dari langkah kecil, misalnya kita post satu kebaikan di platform media sosial kita, ya, dengan harapan Allah kasih pahala berlipat ganda, karena mungkin suatu saat bisa menginspirasi orang lain. Mungkin ada orang lain melihat konten kita itu merasa tertarik, ternyata Islam itu indah ya, jadi membuat orang lain itu semangat untuk mendalami apa itu Islam, ya, dan lain sebagainya. Dakwah itu simpel sebenarnya, asalkan dia ada tulus dan caranya yang tepat. Maka bagi kita semua, sebarkanlah kebaikan dimanapun kita berada, karena satu kebaikan kecil Allah bisa tumbuhkan beribu-ribu pahala kita bisa berkali lipat besarnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.